Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Bagas selaku DPL KKN 110 RDR, yang kami banggakan dan kami sayangi teman-teman tim KKN RDR 110. Semoga semuanya ya dalam menjalankan tugas-tugas KKN-nya bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat di masyarakat. Dan teman-teman peserta semuanya yang berbahagia. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, saya manggilnya teman-teman ya, karena ini teman-teman saya, Bapak. Adik-adik saya di asrama ini ternyata. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya saya diberikan kesempatan untuk ikut belajar ya bersama teman-teman KKN ini. Nah, kita di sini sama-sama belajar ya. Saya juga belum pengalaman Bapak mengisi di luar. Biasanya ya di lingkup fakultas atau universitas begitu saja. Tapi kalau di luar ini belum begitu pengalaman. Semoga diskusi kita pagi ini nantinya bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita sharing-sharing santai begitu ya. Saya juga posisinya masih sama seperti teman-teman ya, masih mahasiswa. Jadi kita kakak beradik di sini. Langsung saja untuk diskusi kita pagi ini ya, sesuai yang ada di tema ya, kita akan melihat sejarah Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati bagaimana dalam berdakwah. Kemudian keteladanan apa yang patut kita contoh ya, yang patut kita teruskan terutama dalam menanamkan moderasi beragama. Saya share screen ya. Nah, materinya di sini nggak banyak teman-teman, hanya 7 slide dan judul ya, berarti isinya itu hanya 6 slide begitu. Nah, tetapi nanti kita lebih banyak ke diskusi. Nah, meneladani Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijogo dalam menanamkan moderasi beragama. Nah, teman-teman tentunya tidak asing ya, Sunan Kalijogo itu siapa, makamnya di mana. Ya, saya yakin teman-teman sudah sering berziarah ke sana, ya tepatnya di Kadilangu, Demak. Ya. Nah, beliau ini memiliki banyak nama, ya selain yang kita kenal, yakni Sunan Kalijogo yang familiar kita kenal. Ya. Nah, nama lain dari beliau adalah Raden Syahid, kemudian Syekh Malaya. Kemudian beliau juga dikenal dengan sebutan Lokajaya. Kemudian ada lagi Raden Abdurrahman. Nah, ini diambil dari kakek beliau ya, yang bernama Abdurrahman. Kemudian Pangeran Tuban. Ya, Pangeran Tuban karena beliau ini adalah keturunan dari Bupati Tuban. Dan Ki Dalang Sido Brangti. Nah, kenapa disebut Ki Dalang? Karena beliau Sunan Kalijogo ini dakwahnya melalui wayang atau beliau berperan sebagai dalang yang terkenal pada waktu itu. Nah, silsilah beliau ya, beliau tidak asli Demak ya, teman-teman. Beliau berasal dari putra Tumenggung Wilatikta, yakni Bupati Tuban. Ya, nah makanya tadi beliau kalau Raden Abdurrahman ini adalah sebutan dari kakek beliau tadi Abdurrahman. Beliau juga berasal dari Tuban. Nah, sedikit kita melihat ya cerita Sunan Kalijogo.
ya. Beliau ini terkenal seorang dalang dan dakwahnya ini melalui kesenian-kesenian, terutama wayang. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di Museum Demak itu ada juga silsilah beliau yang agak lengkap gitu. Nah, meskipun beliau ini dikenal sebagai dalang ya, atau dalam mengislamkan penduduk pada waktu itu, mencampurkan nilai-nilai Islam dalam pertunjukan wayang. Beliau juga dikenal sebagai pengarang tembang. Ya. Nah, itu diantara dakwah yang beliau tekankan. Ya. Jadi beliau tidak menghilangkan tradisi yang sudah ada di situ, ya. Yang sebelumnya ini masih tradisi kejawen, tidak ada muatan Islam, ya, atau tidak ada muatan tauhid, ya. Tetapi setelah beliau masuk, ya, beliau berdakwah di situ, ini memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tadi budaya-budaya masyarakat setempat. Nah, dalam menjalankan dakwah, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Beliau mengembangkan dakwah melalui seni dan budaya. Ya. Nah, ini beliau termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon sarangan yang dimasuki ajaran Islam. Ya. Kalau teman-teman kenal lakon Dewa Ruci, sudah pernah dengar? Atau Nawaruci? Pernah, Bu. Pernah Ya. dengar, Bu. Kalau yang sering itu Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu ya. Iya. Nah, itu juga berasal dari Sunan Kalijaga, tokoh-tokoh punakawan yang dikenalkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, yang itu yang sering kita kenal. Kemudian juga selain itu, ya, beliau juga dakwah melalui gamelan. Ya, gamelan. Nah, selain itu beliau juga ternyata, ya, ahli dalam bertani, teman-teman. Ya. Kemudian juga desainer topeng. Nah, topeng-topeng itu juga dikenalkan oleh Sunan Kalijaga. Ya. Nah, di daerah Purbalingga ini saya baca Atlas Wali Songo, ya. Beliau ini dikenal sebagai dalang topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung. Ya, berarti nama lain beliau itu tidak hanya ini, ya, tapi ada lagi Ki Dalang Kumendung. Nah, itu sekilas tentang Sunan Kalijaga, ya. Di mana yang perlu kita tekankan, yang perlu kita ingat, ya, bahwa beliau ini dakwah melalui budaya dan seni, ya. Dan beliau cara dakwahnya ini tidak serta-merta menampilkan kelebihan-kelebihannya, tidak serta-merta menggurui istilahnya, ya. Kalau sekarang ini menggurui, menampakkan kelebihannya, kemudian menyuruh masyarakat, ya, ini tidak, ya. Tetapi seruan beliau dalam berdakwah ini sangat lembut tadi. Bahkan beliau menyembunyikan kelebihannya, karomah-karomahnya. Nah, itu yang perlu kita ingat betul, ya, yang perlu kita garis bawahi.
kemudian beralih ke Sunan Gunung Jati. Ya. Nah, Sunan Gunung Jati ini merupakan putra Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel. Hasil pernikahan dengan Nyi Roro Santang. Nah, ini ibunya Nyi Roro Santang. Kemudian nama lain dari Sunan Gunung Jati yakni Sayyid Kamil dan Syarif Hidayat. Berarti kalau tadi Sunan Kalijogo itu silsilahnya dari Tuban ya. Kalau Sunan Gunung Jati ini dari Arab ya. Meskipun nanti semuanya ya ketemunya di Arab, tetapi kalau Sunan Gunung Jati ini jalur terdekat itu ya langsung ke Bani Israel gitu. Kemudian strategi dakwah beliau yakni memperkuat kedudukan politis. Nah, beliau ini juga pada waktu itu menjabat sebagai istilahnya kalau sekarang wali kota gitu. Sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Nah, ini yang masih tradisi yang masih sering kita temui juga ya, terutama di pondok-pondok pesantren begitu ya, bagaimana kiai ini membangun jaringan atau memperbesar ya pesantren pendidikan ini melalui pernikahan. Meskipun itu juga lama-kelamaan akan mengikis ya, tetapi itu masih kita temui. Nah, berbeda dengan sunan-sunan yang lain, teman-teman, ini sudah ada yang pernah ke Sunan Gunung Jati? Pernah, Bu. Pernah, sudah berziarah sampai makamnya, Mbak? Atau hanya di luar? Di luar yang depannya tembok-tembok gitu kayaknya. Lupa. Iya, betul ya. Memang kalau di Sunan Gunung Jati ini tidak diperbolehkan sampai ke makam, ya. Ada 9 gerbang namanya ini, ya. Berbeda dengan makam-makam Sunan yang lain, ya. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, kemudian Sunan Derajat, ya, Sunan Kudus, Sunan Muria, itu kita langsung bisa, bahkan di depannya itu bisa, ya, di depan pendoponya itu bisa. Ya, tetapi kalau Sunan Gunung Jati ini tidak bisa. Ya, para peziarah ini hanya diperbolehkan sampai pada gerbang kelima. Ya, padahal gerbangnya ini ada 9. Ya. Nah, itu perbedaan Sunan Gunung Jati dengan yang lain. Kalau dalam kunjungan ya, atau peziarah. Nah, selain itu Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kediadayaan. Ya. Nah, jadi Sunan Gunung Jati ini menekankan dakwahnya melalui kekuasaan, ya, bisa kita katakan kekuasaan atau politik. Kemudian juga membangun jaringan. Ya. Nah, jaringan ini sangat berpengaruh juga ya dalam dalam penyebaran ajaran Islam. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke moderasi beragama ya. Nah, tema ini akhir-akhir ini sangat sering diperbincangkan ya, teman-teman. Tidak hanya di kampus ya, bahkan di lembaga-lembaga sosial, keagamaan, di masyarakat itu juga ramai dengan moderasi beragama. Nah, kalau sepengetahuan saya ya, tema ini sebenarnya tidak ramai di tahun ini saja, bahkan tahun-tahun sebelumnya 2019, 2018 itu sudah ramai juga ya.
sudah diperbincangkan juga, tetapi belum seramai ini ya. Nah, tentunya ini juga menjadi penting bagi kita ya, bagaimana kita juga berkecimpung ya, kita juga memberikan perhatian ya dalam tema ini ya. Tentunya tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga diharapkan dengan kita menekuni tema ini, kemudian kita tahu seluk-beluknya, kemudian bagaimana penanaman moderasi beragama. Nah, itu tentunya kita harapkan setelah itu kita juga memiliki nilai-nilai moderasi beragama. Ya, tidak hanya memiliki, tetapi juga mampu nanti mengajak masyarakat ya dalam moderasi beragama ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa makna moderasi beragama itu ya, atau sama dengan moderat ya, atau bagaimana. Nah, dalam bahasa Indonesia, menurut bahasa Indonesia ya, moderasi itu diartikan sebagai pengurangan kekerasan, atau juga bisa kita artikan penghindaran dari ekstremisme, atau juga kata lainnya ya tengah-tengah, tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim kiri. Kemudian jika kita lihat dari bahasa Latin ya, ini diartikan kesedangan ya, tadi tengah-tengah ya, atau proporsional ya, proporsional. Kemudian dalam bahasa Inggris ini bisa diartikan core atau inti atau esensi. Kemudian dalam bahasa Arab ya, nah ini yang sering kita dengar, wasatiyah, tengah-tengah, iktidal, ya, tawazun ya, maaf ini salah ketik tawazun ini. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud moderasi beragama itu bukanlah upaya memoderasikan agama, tidak memposisikan agama sebagai objeknya, itu tidak ya, tidak salah satu-satunya objek, tidak, tetapi bagaimana memoderasikan pemahaman dan pengalaman. Nah, ini yang kita tekankan, memoderasikan pemahaman dan pengalaman dalam beragama. Nah, kalau kita melihat tata bahasa Arab ya, berarti maf'ulnya itu tidak hanya beragamanya saja, tetapi pemahaman dan pengalaman beragama. Kemudian, nah, muatan pesan moderasi beragama. Nah, kadang teman-teman tuh sering ya menggunakan istilah ini, ya moderasi beragama, wah nggak moderat. Nah, seperti itu. Tetapi kita nggak ngerti isinya atau yang dimaksud moderasi beragama ini lingkupnya apa saja. Ya, kadang cuma taunya ya yang penting nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Ya, kemudian yang penting nggak gampang menyalahkan, nggak membid'ah-bid'ahkan. Nah, tidak seperti itu saja. Ya, tetapi ini ada pesan-pesan yang luas ya di dalam moderasi beragama itu sendiri. Ya. Yang pertama, ini memajukan kehidupan beragama. Ya. Nah, ini dapat diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, serta menebarkan kebaikan dan kasih sayang terhadap manusia. Nah, ini yang penting ya. Titik tekannya pada menebarkan kebijakan dan kasih sayang terhadap manusia. Kemudian yang kedua, menghormati harkat martabat kemanusiaan. Nah, ini bisa juga kita artikan ya, mengutamakan sikap memanusiakan manusia.
baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama. Ya. Nah, ini yang sekarang itu juga paling krisis ya, menghormati harkat martabat kemanusiaan. Ini banyak sekarang kasus-kasus itu pelecehan seksual, kemudian bullying ya, baik itu di lingkungan umum ya maupun secara diam-diam ya. Ini banyak ya kasus bullying, kemudian kasus pelecehan seksual begitu. Nah, kalau kok ada kasus-kasus seperti itu, berarti itu belum memiliki sikap moderat ya, belum memiliki sikap moderasi beragama ya. Hanya tahu saja, tetapi tidak bisa terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mewujudkan perdamaian ya. Nah, ini menebarkan kebijakan dan kedamaian ya, mengatasi konflik dengan prinsip adil serta berpedoman pada konstitusi. Nah, mewujudkan perdamaian. Nah, di Indonesia kan sudah diatur ya, ada undang-undang, ada Pancasila ya. Kemudian undang-undang itu juga macamnya banyak sekali. Nah, itu sudah diatur sedemikian rupa di Indonesia. Ya, kita sudah ada lambang negara. Ya. Kemudian juga ada semboyan. Nah, itu sudah menjadi paten ya, menjadi pedoman ya dalam kita menjalankan kehidupan ya, terutama di masyarakat ya. Nah, ini juga menjadi perhatian penting ya, mewujudkan perdamaian ya. Tidak kok kelompok sana menyalahkan kelompok A, menyalahkan kelompok B, kemudian jihad ya, jihad dengan ngebom ya. Dalilnya ngebom orang kafir, dalilnya ngebom orang yang tidak taat. Nah, tidak seperti itu ya. Berarti itu menyampingkan nilai kemanusiaan atau tadi tidak mewujudkan perdamaian tadi. Kemudian berikutnya menjunjung tinggi keadaban mulia. Nah, ini kita pahami ya, menjadikan nilai-nilai moral dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia. Ya, kalau ada yang ingin mendirikan ya negara Islam ya, atau dikatakan Indonesia ini togut. Nah, ya itu nggak tepat ya, karena memang di Indonesia ini sudah memiliki pandangan hidup sendiri, sudah memiliki rule ya atau pijakan ya, yakni Pancasila dan undang-undang itu sudah final ya. Kemudian memperkuat nilai moderat ya. Nah, ini memperkuat nilai moderat ini teman-teman juga bisa berpartisipasi ya, bisa menjadi agen ya, dalam menanamkan nilai-nilai moderat di masyarakat ya, apalagi sekarang eranya digital ya. Teman-teman ini generasi milenial yang sangat dekat dengan digital, yang sangat dekat dengan medsos ya, baik IG, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube ya. Nah, itu teman-teman saya rasa hampir setiap hari aktif ya di media sosial tersebut. Nah, ini bisa kita manfaatkan teman-teman ya, bagaimana media sosial itu menjadi media dakwah. Ya. Kalau sebelumnya teman-teman mungkin update statusnya itu ya makan, mandi ya, ada yang update status mandi.
Ya, terus jalan-jalan, ngopi. Wah, ini yang cowok ini khas sekali nih ngopi ya. Atau mungkin kalau yang KKN ini ya jalan-jalan rapat. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan atau postingan-postingan kita ya kita rubah atau kita kita masuki nilai-nilai yang itu positif ya, terutama tadi dalam menanamkan sikap moderat, nilai moderat ya, karena kita ini ya memang benar mahasiswa ini adalah agen perubahan jika dia memang mampu memanfaatkan atau mengoptimalisasikan ya kemampuan atau daya yang dia miliki tadi ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, dengan era sebelumnya yang kita belum kenal gadget ya, terutama era saya itu sudah ada tapi belum begitu dekat atau belum begitu booming ya. Dulu tuh pas zaman saya kuliah itu pakainya BBM, IG belum ada, Twitter juga nggak menggunakan, YouTube itu juga belum begitu ramai ya. Nah, kalau sekarang kan apa-apa YouTube, apa-apa TikTok ya. Nah, itu sangat dapat kita gunakan ya. Nah, kalau yang kadang saya itu melihat status mahasiswa ya, status teman-teman tuh ada yang kadang statusnya gini. Wah, tugasnya banyak. Wes dosennya killer. Nah, kadang ada yang seperti itu. Ya, ada nggak teman-teman yang pernah buat status gitu? Ada, Bu. Pengalaman ya. Nah, coba sekarang ya kita latihan meskipun belum bisa keseluruhan ya. Kadang juga kita postingannya itu yang itu namanya pencitraan, nah gitu. Tapi kita pelan-pelan postingan-postingan kita itu kita arahkan ke positif ya, terutama tadi ya dalam menanamkan nilai moderasi di masyarakat ya. Kita nggak sadar dari postingan kita itu ternyata banyak yang terpengaruh, banyak yang ikut. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita postingnya negatif ya, nah itu ya dampak negatif kita berikan pada masyarakat, nggak dampak positif ya. Kemudian berikutnya menghargai kemajemukan. Nah, ini pasti ya, karena perbedaan ini adalah rahmat ya. Ada laki-laki, ada perempuan ya, ada siang, ada malam ya. Bahkan uang itu, koin itu ya, ada depan, ada belakang, itu semuanya mengandung hal positif. Selain itu juga ada di sisi lain ada hal negatif, tetapi semuanya itu ada nilai-nilai positif ya, sehingga jangan sampai kita menganggap bahwa pendapat kita itu paling benar, pendapat orang lain salah ya. Jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini benar ya, kemudian pendapat yang lain atau sikap orang yang lain salah ya. Nah, ini juga masih kita sering temui ya. Ada kelompok tertentu menyalahkan kelompok tertentu, kemudian debat di media sosial. Nah, itu ya saya rasa tidak perlu ya, karena kemajemukan ini mutlak. Ya, kita berbeda itu mutlak. Ya, nggak mungkin semuanya bisa sama. Ya, selagi perbedaan itu tidak merusak keutuhan NKRI, ya kita tidak perlu bertindak apa-apa kalau saya rasa. Ya, karena kalau kita pun berdebat atau bahkan memerangi gitu ya, melawan ya, nah itu
ya orang yang kita lawan atau kita debat itu ya akan kokoh dengan pendapatnya seperti kita, ya ibaratkan itu kita. Ketika kita dibantah terus pendapat kita disalahkan, itu mesti kita seringnya ya kokoh dengan pendapat kita, ya padahal belum tentu pendapat kita itu ya mutlak benarnya, ya benar keseluruhan, sehingga tidak perlu menyalah-nyalahkan. Dan yang paling penting ya kita sadar bahwa kemajemukan itu mutlak, perbedaan itu adalah keniscayaan, gitu. Kemudian berikutnya menaati komitmen berbangsa. Nah, ini teman-teman yang menjadi titik diskusi kita, ya. Nah, tentunya ini berkaitan juga dengan slide-slide sebelumnya tadi, ya. Nah, moderasi beragama Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati. Nah, dari yang kita sampaikan tadi, ya, kita lihat sejarahnya Sunan Kalijogo bagaimana, Sunan Gunung Jati bagaimana, itu kita bisa menarik benang merah bahwa beliau itu mencontohkan pada kita untuk komitmen berkebangsaan. Komitmen berkebangsaan bagaimana dalam mengajarkan atau menyebarkan Islam, beliau ini tidak melakukan dengan kekerasan atau menjunjung tinggi tradisi yang sudah ada di situ. Ya. Kemudian juga beliau dalam berdakwah ini tidak memisahkan antara negara dan Islam, antara Indonesia dan ajaran yang dibawanya, ya ini menjadi satu pemahaman bahwa ketika kita menyebarkan agama Islam, ya kita juga memiliki komitmen, ya untuk memiliki komitmen untuk menjunjung perdamaian atau kebangsaan tadi, ya. Kemudian berikutnya toleransi, ya, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Nah, ini toleransi ini sangat terlihat ya dari kedua sunan ini, di mana beliau berdakwah ini tidak menghilangkan tradisi sebelumnya dan juga dakwahnya ini tidak memaksakan. Ya. Kemudian anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi, ya. Nah, sehingga ketika kita ya menanamkan atau kita memiliki nilai-nilai ini, ya orang pun juga ketika kita mengajak, kita berdakwah itu akan menerima dengan senang hati, ya. Dia tidak merasa diganggu, dia tidak merasa dipaksa, dia tidak merasa disalahkan, ya, dengan apa yang sudah mereka miliki sebelumnya, ya. Ya, ketika kita berdakwah, kita mengajak moderasi, ya, kemudian mengajak masyarakat untuk toleransi, ya. Tentunya sebelumnya mereka sudah ada pemahaman terlebih dahulu, sudah memiliki karakter yang mereka miliki, ya. Nah, bagaimana karakter yang mereka miliki itu ya tidak kita paksa, atau ketika kita mengajak ini kita tidak memaksa untuk mereka berubah, ya tidak. Ya, kita lihat teman-teman sejarah Piagam Madinah, ya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, kemudian ada Piagam Madinah itu, beliau di situ ya meskipun orang-orang Madinah pada waktu itu tidak memeluk Islam, beliau tidak memaksakan orang-orang Madinah itu untuk masuk Islam. Kemudian dalam menyusun Piagam Madinah, beliau juga Rasulullah juga tidak tidak mengabaikan atau menyampingkan ya orang-orang non Muslim, ya. Piagam Madinah yang disusun pada waktu itu juga disesuaikan, ya,
dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini kita ingat bareng ya, tugas kita saat ini ya. Agar kita sebagai mahasiswa ya menjadi agen moderasi beragama, menjadi agen penyebar kebaikan atau penyeru kedamaian. Ya, yang pertama kita harus memperkuat akhlak. Ya, nah, orang itu kadang tidak terpengaruh itu bukan dari omongan kita atau bukan dari ajakan-ajakan kita, tetapi mereka melihat secara langsung bagaimana perilaku kita, bagaimana akhlak kita, sehingga mereka memiliki simpati. Ya, kemudian dengan sendirinya, ya, dengan sukarela mau mengikuti kita atau mau mencontoh kita begitu. Nah, tentunya ini yang pertama harus kita perkuat akhlak. Ya. Kemudian bertabayun. Nah, ini bertabayun ini agar kita tidak radikal, tidak ekstrim, ya, tidak dikit-dikit nyalahkan, tetapi bagaimana kita melihat ya dari kacamata orang lain juga. Ketika ada permasalahan, ada konflik, ada perbedaan, nah itu kita jangan mengukurnya dengan kacamata kita sendiri, tapi juga dengan kacamata orang lain, ya. Kemudian ittiba dan taklid kepada ulama, kiai, guru, dan orang-orang yang lebih tahu. Nah, ini marak sekali teman-teman ya, di YouTube itu kan banyak ya, banyak ustadz, kiai-kiai ya, yang itu kita belum tahu silsilah keilmuannya bagaimana, kemudian gurunya seperti apa, beliau biografinya seperti apa. Nah, ini kadang kita bingung atau bahkan kadang ada yang memilih gurunya ini yang aliran apa begitu. Nah, ini menjadi PR kita ya, ketika kita memilih guru ya, memilih kiai, ini kita tahu silsilahnya, terutama silsilah keilmuan tadi ya. Kemudian membiasakan sikap toleransi melalui tradisi-tradisi ya. Di Indonesia ini memang kental, erat sekali dengan tradisi-tradisi tolong menolong, gotong royong, ya, saling menghargai, saling menghormati. Ya. Nah, itu yang harus kita junjung ya, kita pertahankan. Ya. Nah, teman-teman lihat di negara-negara luar ya, di Palestina, Israel, di Afghanistan itu banyak sekali ya, sedikit-sedikit ada bom, sedikit-sedikit perang ya. Nah, itu padahal ketika kita lihat kasusnya, ya kasusnya sebenarnya sama seperti yang ada di Indonesia, misalkan perbedaan politik, perbedaan paham. Nah, di sana juga kasusnya seperti itu. Tetapi alhamdulillah ya, kita di Indonesia itu tidak sampai pengeboman, perang, itu tidak sampai seperti itu. Karena apa? Ya karena di Indonesia ini memiliki tradisi-tradisi tadi ya, saling menghargai, menghormati. Ya, nah, itu yang perlu kita junjung dan kita pertahankan. Kemudian menerapkan dakwah melalui media sosial untuk mengimbangi berita-berita hoax yang tersebar di media. Ya, jadi tugas kita itu tidak hanya menyaring mana berita yang hoax, mana berita yang kredibel. Tugas kita tidak cukup di situ, ya, tidak cukup menyaring, tetapi bagaimana juga kita ya sebagai agen of change tadi, ya, kita juga mengebom, istilahnya apa? Mengimbangi berita-berita tersebut dengan berita positif yang kita sebarkan. Ya, kita bayangkan ini yang di sini ada berapa? Saya 65 ya, misalkan 65 anak ini, misalkan kita ibaratkan kalau setiap hari ya, setiap hari satu saja kita, entah itu posting di WA atau posting di sosial di IG ya, atau posting di Facebook begitu ya, satu anak saja kita posting positif satu ya.
Entah itu kadang teman-teman tuh posting doa apa, kadang posting quote apa. Nah, itu hal kecil teman-teman, tetapi itu dampaknya besar. Ya, ketika status kita, ketika postingan kita itu dibaca orang lain, itu akan menjadi rantai kebaikan, ya, rantai penyebaran tadi, nilai-nilai positif tadi, terutama moderasi beragama ini. Begitu ya. Baik, mungkin cukup itu teman-teman, ya, ini tidak banyak. Ya. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, menjadi moderat itu bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti kita cenderung terbuka dan moderat dan mengarah kepada kebebasan. Oleh karena itu pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita serta menyebarluaskan gerakan ini. Kerukunan yang baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bagi bangsa untuk menjadi kondusif dan maju. Seperti yang tercermin dalam cara dakwah Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati ini, yang bisa dikatakan caranya itu tidak memaksa, justru dengan penerimaan tradisi yang pelan-pelan lewat budaya, adat istiadat masyarakat, yang lama-kelamaan juga akan meluluhkan hati masyarakat untuk masuk Islam. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Azizah selaku narasumber, untuk semua Ibu yang telah memberikan materi yang sangat menarik, juga tentunya sangat bermanfaat pada webinar kali ini, serta kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu serta keteladanan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.